Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 86. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena masih pagi, saya rasa masih semangat ya. Jadi saya untuk hari ini tarian-tarian dan tepuk-tepuk yang seperti biasanya saya skip dulu karena masih terlalu pagi dan sepertinya kita juga masih semangat sekali. Yang tidak masuk hari ini, sekretaris silakan. Arya Bayu izin. Kasih Arya Dafan juga izin, Bu. 2 anak saja? Iya, Bu. Oh ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Pembelajaran hari ini masih sama seperti yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kita kemarin belajar apa pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali. Hari ini juga kita belajarnya tentang pluralitas masyarakat Indonesia, part 2 bagian kedua. Yang kemarin kita belajar tentang perbedaan agama. Nah, yang sekarang beda. Perbedaan apa nanti yang kita pelajari nanti? Saya sampaikan sebelumnya. Saya ingin menunjukkan gambar ini. Gambar apakah yang ada di LCD ini? Tarian. Iya, gambar tarian dan sudah jelas ya, di sana juga ada tulisannya. Adakah yang mau membantu saya menjelaskan tarian apa saja itu? Angkat tangan silakan. Ya, Karin silakan Karin. Tari caci dari NTT, tari saman dari Aceh, tari lekung dari Bali. Sebentar, yang lekung yang mana? Yang mana yang keras? Yang lekung yang mana? Yang atas. Yang atas ini ya, gambarnya wanita bawa kipas. Kemudian apalagi tadi? Yang bawah tari saman. Saman, ya benar yang cewek ini. Tari caci. Tari caci dari mana itu? NTT. Iya benar, dari Flores NTT. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tarian yang sudah disebutkan Karin tadi berbeda-beda? Padahal ini semuanya dari Indonesia, Karin ya? Ada yang mau membantu menjawab? Ya, silakan Fiona. Karena dari berbagai pulau itu berbeda-beda karena adanya suku, budaya, jadinya berbeda-beda karena pulau-pulau yang terpisah. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Fiona. Ya. Jawaban dari Fiona itu yang kita pelajari hari ini. Perbedaan apa tadi Fiona? Pulau-pulau dan suku dan budaya. Perbedaan suku, perbedaan budaya. Itu yang kita pelajari. Bisa dibantu Fiona untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ini peserta didik pada zaman sekarang diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan budaya melalui layout atau konsep dengan baik, mampu menganalisis perbedaan suku bangsa yang ada di masyarakat melalui layout atau konsep dengan baik, mampu menganalisis masalah terkait perbedaan suku bangsa masyarakat, bangsa dan video dengan baik, mampu memberikan solusi terhadap masalah terkait perbedaan suku bangsa di masyarakat pada video dengan baik. Terima kasih Fiona sudah dibantu membacakan tujuan pembelajaran ya. Jadi ini tujuan kita apa sih yang mau kita pelajari? Apa sih nanti manfaat setelah kita belajar hari ini? Ya ini kita nanti akan bisa mengidentifikasi, menganalisis baik perbedaan budaya dan perbedaan suku
yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hari ini saya ingin seperti pertemuan sebelumnya ya, kita membuat 6 kelompok yang terdiri 5-6 siswa. Apakah kelompoknya mau tetap seperti ini atau kalian ada yang pindah? Saya beri kesempatan, yang mau pindah silakan. Tolong dibantu untuk membagikan Raja. Satu kelompok satu ya. Tolong dibantu juga. Tolong dibantu satu kelompok satu. Ada yang belum mendapatkan kertasnya? Saya tak pastikan setiap kelompok mendapatkan tiga kertas ya. Ada bahan ajar seperti ini atau handout, kemudian LKPD, dan nanti ada lembar kerja seperti ini. Saya akan sedikit menjelaskan materi dulu sebelum kalian mulai pembelajarannya. Tepuk satu. Sudah ya Nabil ya. Nah, silakan diperhatikan di depan ini. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Ada perbedaan budaya, perbedaan suku, dan nanti ada masalah terkait perbedaan suku bangsa yang akan saya sajikan dalam bentuk video. Pengertiannya, apa sih budaya? Buku paketnya belum dikeluarkan, silakan dikeluarkan. Silakan dibuka buku paketnya, dan di handout yang sudah dibagikan itu juga sudah ada. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar seperti yang sudah disampaikan Fiona, ada perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan masalah terkait perbedaan suku bangsa. Nanti akan bisa kalian simak melalui video yang mana scan QR-nya ada di bahan ajar. Bahan ajarnya yang sudah saya bagikan tadi, yang seperti ini covernya, silakan dibuka. Yang pertama, pengertian budaya. Pengertian budaya, Nalen biar tidak bicara sendiri, silakan dibaca. Di handout ada, handout halaman pertama handout. Pengertian budaya. Koin Jaraningrat 1596 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kultur adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan yang kemudian berkembang. Maknanya menjadi segala daya, upaya, serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah tanah.
Apakah ada pendapat lain tentang pengertian kebudayaan ini? Atau mungkin yang mendapatkan jawaban yang berbeda dari buku? Semuanya setuju dengan Nalen? Nah, ini juga sama ya di sini. Jadi kebudayaan budaya ini ciptaan manusia, hasil karya, hasil cipta, hasil rasa dari manusia yang dituangkan dalam, ya bisa itu produk, bisa bentuknya tadi seperti yang dia persepsi tadi apa? Yang di awal tadi gambarnya tarian, iya. Menurut J.J. Honigman ada 3 bentuk kebudayaan. Apa saja bentuknya? Gagasan atau wujud ideal, artefak atau karya, aktivitas atau tindakan. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Dika. Ya. Di bahan ajar juga sudah ada, ini bentuk-bentuknya. Nanti bisa kalian baca lebih lanjutnya. Nah, untuk sekarang silakan kalian melihat LKPD yang sudah saya bagikan, yang LKPD yang ini. Silakan diamati. Tujuan pembelajaran sudah disampaikan oleh Fiona. Petunjuk LKPD dibagi menjadi 5-6 kelompok. Nah, pembagian videonya nanti video 1 untuk kelompok 1 dan 2, video 2-nya untuk kelompok 3 dan 4, video 3-nya untuk kelompok 5 dan 6. Alat dan bahan untuk pertemuan hari ini tidak memerlukan banyak alat, tapi yang jelas nanti bawa alat tulis semuanya. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita? Yang pertama nanti amati video sesuai pembagiannya. Nanti ada di bahan ajar, bisa di scan QR code-nya. Kemudian setelah mengamati video, silakan didiskusikan perbedaan suku apa yang ada di dalam video tersebut bersama kelompok kalian. Selanjutnya menganalisis 5W1H. Dan yang terakhir nanti kalian buat laporannya kemudian dikumpulkan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, apakah tugasnya Bu, apakah tugas hari ini sama seperti kemarin membuat karya? Nah, tugasnya apa membuat karya? Di sini kan hanya tulisannya tadi laporan ya. Jadi tidak perlu membuat. Nah, ini tulis laporanmu. Sudah mendapatkan lembar seperti ini? Ya. Jadi nanti laporannya ditulis di sini, tidak perlu membuat karya. Ini nanti yang dikumpulkan. Nanti yang dipresentasikan juga ini. Itu saya berikan 2 lembar, di belakangnya ada. Nanti kalau tidak cukup, karena ini kecil-kecil kan ya kotaknya, nanti bisa ditulis di sampingnya atau di baliknya. Sudah paham? Jelas? Apabila sudah paham, silakan HP-nya dikeluarkan, bahan ajar dibuka, di-scan QR code-nya sesuai kelompok masing-masing. Silakan dilihat dulu videonya. suku Lanijaya di Papua kembali pecah. 2 warga dilaporkan tewas dan 24 lain luka-luka. 40 rumah warga juga ikut terbakar.
Konflik yang berujung perang antar suku ini terjadi di Kampung Youma, Kabupaten Jayawijaya. Usai pemakaman Sibelo Guijangge, korban tewas pada perang suku Sabtu lalu. Kedua suku ini saling serang dengan panah, parang, dan senjata tajam lainnya. Akibatnya satu warga atas nama Luo Heluka tewas. Selain menewaskan satu orang, 21 orang juga dilaporkan terluka. Kebanyakan korban luka akibat tertancap busur panah. Saat ini situasi di Kampung Wouma mulai kondusif. Namun demikian, aparat gabungan masih disiagakan di beberapa titik rawan guna mengantisipasi adanya serangan susulan. Kali Uwe dan Walesi, dan kemudian melakukan pembakaran terhadap hone dan rumah sekitar 40 unit, terus kemudian beberapa sepeda motor dan mobil. Kemudian tidak lama kemudian terjadi perang antara dua kelompok tersebut dan rekan-rekan TNI Polri kembali melerai, ya, karena rekan-rekan TNI dan Polri berada di jembatan yang melintasi ataupun yang membatasi wilayah tersebut, sehingga tempatnya strategi mereka. Namun dari pemuda. Videonya sudah dilihat semuanya? Nah, sekarang langkah selanjutnya. Setelah video itu sudah kalian amati, silakan dianalisis dengan pertanyaan 5W1H seperti yang kemarin. Setelah kalian menulis itu, silakan nanti kalian tuangkan jawabannya di lembar yang sudah saya bagikan. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 20 menit.
jawabannya sama di sini langsung sambung. Walah ya. Ini kan saya beri 2, kenapa? Sebenarnya jawabannya ya tetap 5W1H seperti kemarin. Hanya saja kolomnya ini kan terlalu kecil. Kalau memang ini nggak cukup, taruh di sebelahnya dulu. Tapi nggak cukup lagi, taruh di belakangnya. Yang penting di atas ini kamu kasih penjelasan. Ini jawaban dari yang mana? Apakah itu solusinya atau penyebabnya, biar tidak tertukar satu sama lain. Nah. Ini nanti apa? Nanti ini tuh nanti ditaruh di sini terus deskripsi masalahnya itu. Oh, deskripsi ini menjawab pertanyaan apa? Oh, ya, depan nanti saya jelaskan lagi di depan. tadi Bu. Ya, sama-sama. Saya jelaskan lagi ya, perhatikan. Tirukan suara saya, Bayem. Sudah ya, mingkem ya. Ini laporan ini atau tugas ini sebenarnya sama dengan yang pertemuan sebelumnya, hanya saja untuk soalnya tidak perlu ditulis karena di sini sudah dibantu oleh keterangan ini. Jadi misalnya solusi itu biasanya kan pertanyaannya how, nah ini nggak perlu, jadi kamu tinggal mengisi ini saja. Ini sudah jawaban langsung dari analisis 5W 1H kalian. Iya, sudah paham sampai sini? Fiona mau tanya lagi. Itu berarti apa, kita nggak berarti Yang lain diam dulu. Fiona apa? berarti nggak nulis pertanyaan lagi kan, bukan? Oh iya, pertanyaannya tidak perlu ditulis lagi, langsung diisi analisisnya. Silakan dilanjutkan. Waktunya itu cuma ada 1 lalu, itu nggak apa-apa. Oh, Nggak ada waktu yang pas. di videonya, Iya. waktunya. Itu kemungkinan 1 lalu itu hanya ininya, Mbak, berita kan itu artikel. Ya beritanya. Tapi saya rasa di acaranya itu kan di bawahnya ada tanggalnya itu sepertinya. Nggak bisa dilihat dari sana. Terima kasih. Iya. Silakan. Yang bertanya. Mau tanya apa? Deskripsi masalah itu menjawab pertanyaan apa? Apa deskripsi atau isi atau tentang apa sih video tersebut? Kamu dapat judulnya apa? Oh, perang sampit itu. Berarti sama saja kamu itu disuruh menjawab pertanyaan dari apa yang terjadi pada video tersebut, apa yang terjadi di perang sampit, tentang apa sih perang sampit itu. Jadi diceritakan aja, diringkas dengan bahasa kalian sendiri saja. Masalah. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Koni mau tanya, ini nama kelompoknya ditulis juga ta, anggotanya? Iya, tulis nama lengkapnya dan nomor absennya dulu seperti biasanya. Iya. Ini kalau nggak cukup di sini bisa di sampingnya atau di belakangnya, nggak masalah. Jadi di sini cuma 2 anak, belakangnya 3 nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Mengenai penugasannya ada? Enggak?
Sudah jelas? Ada yang masih belum jelas? Saya makanya pihak yang dimaksud ini pihak. Nah, pihak yang di sini itu untuk menjawab pertanyaan siapa? Who. Jadi siapa saja yang terlibat di sini? Perangnya perang apa tadi? Suku. Suku di mana? Papua. Di Papua. Nah, suku apa saja itu sebutkan. Kemudian apakah ada pihak lain yang menengahi mereka, misalnya pemerintah atau kepala desa ada? Nah, itu sebutkan di sana. Terus nanti berarti ini nanti bikin laporan sama bikin 5W1. Nah, yaitu laporannya 5W1 hanya itu dijawab melalui laporan kamu. Seperti yang pertemuan sebelumnya yang tentang agama kemarin nanti dipresentasikan begitu. Ya. Iya, langsung di sana. Iya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Selanjutnya silakan ke kelompok masing-masing perwakilan dari dua video yang sama, cukup satu saja ya. Jadi nanti satunya akan mengomentari pembandingnya. Silakan, saya persilakan. Kalau minggu lalu kelompok 1, sekarang kelompok 2 ya. Siap untuk maju? Siap. Kita beri semangat untuk kelompok 2.
mempresentasikan tentang tragedi perang antar etnis Lampung dan Bali yang terjadi pada 2012. Perkenalkan, nama saya Gaida Azara Diwisha, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Tantia Melo Faizara Senda, absen 31. Perkenalkan, nama saya Fiona Andani, absen 10. Perkenalkan, nama saya Rasa Satira Prabowo, absen 28. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ruhudin, absen 19. Perkenalkan, nama saya Maulana Hoibul Ihsan, absen 15. Deskripsi masalah kejadian ini diawalkan dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah ketika warga asal Bali masuk ke Lampung dan Kelompok 1 di Lampung Selatan, dan juga kejadian ini hanya antar desa, namun meluap menjadi konflik antar etnis. Pihak, waktu, dan lokasi terjadinya masalah konflik. Pihak pemuda dari desa Bali, Nuraga, Esik Bali, dan pemudi dari desa Agom dan dari desa Negeri Pandang. Waktu 27 Oktober sampai 29 Oktober 2012, dan lokasi di desa Sidoarjo, Lampung Selatan. Penyebabnya, konflik ini terjadi dipicu oleh faktor utama, yaitu sikap etik Bali, desa Bali Nuraga dalam hidup bermasyarakat yang dianggap menyinggung perasaan dan tidak sesuai dengan adat istiadat teknik pribumi. Solusi pertama, para tokoh-tokoh masyarakat mengadakan pertemuan yang menghasilkan maklumat-maklumat yang disetujui warga. Solusi kedua, dengan cara menumbuhkan sikap toleransi, sikap kerjasama, dan sikap simpati dan empati. Baik, ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Silakan yang ingin bertanya, berkomentar. Kelompok pembandingnya dulu dari kelompok 1. Silakan, Hataya. Saya mau memberi komentar. Suaranya tadi kurang jelas, tidak terdengar. Dari semuanya. Kelompok 1 Hataya, absen 6 ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Tentang apa ini tadi, Mbak? Tentang tragedi Bali. Bali. Tragedi apa? Perang antara etnis Lampung dan Bali. Perang antara Lampung dan Bali di mana? Di Lampung Selatan. Ini kejadiannya tentang suku atau etnik Lampung dan Bali, terjadinya di Lampung Selatan. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Silakan, kalau memang sudah jelas bisa ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 Pak 6 ya Karinin? 5. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video 3. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Karin Sumiprati, kelas 13. Perkenalkan, nama saya Sabina Nasir, kelas 32.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faresia, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja, absen 20. Deskripsi masalah. Percobaan tersebut terjadi di Roma, Kampung Yosma, Jayawijaya. Dua kelompok yang terlibat dalam pertikaian ialah warga Duga dan Lanijaya. Peristiwa itu mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Polisi mencatat 3 korban terkena luka di bagian punggung, kaki, dan dada akibat panah pelurukan. Pihak konflik antar suku Duga dan suku Lanijaya di Papua. Lokasi di Kampung Roma, Kabupaten Jayawijaya. Waktu Minggu tanggal 9 bulan Januari 2022. Solusi, pendekatan fokus pada kesejahteraan warga Papua. Jika mereka diikutsertakan dalam pembangunan, maka keinginan untuk merdeka diyakini bakal terkikis. Warga Papua perlu diberikan bukti nyata mereka bukan anak tiri Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Kamu kelompok 5, berarti coba kita berikan kesempatan ke kelompok 6 dulu. Saya mau tanya, kejadian ini dipicu dan dilatar belakangi oleh apa? Penyebabnya, ya. Silakan. Apakah ditanyakan lagi? Oh, masih. Bedanya suku. Apa, Mbak? Konflik ini terjadi dilatar belakangi dengan perbedaannya suku. Perbedaan suku. Ya. Penyebabnya karena sukunya berbeda. Apakah bisa diterima? Kurang tepat. Kurang bisa diterima. Apakah ada yang bisa membantu? Sebentar, kita selesaikan dulu. Ini berbeda ya jadi jawabannya dengan punya kamu. Jawabannya harusnya ada di kelompoknya ini. Kalau menurut kamu apa? Karena pembunuhan yang dilakukan masyarakat Lanijaya kepada warga Duga atas nama Yonas Kelnea. Kedua pihak kembali melakukan bentrokan pada manusia. Nama dan nomor absennya lupa belum disebutkan. Said absen? Ya. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Said. Nanti akan saya jelaskan lagi. Coba Mbak dilanjutkan dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Nomor absen nama? Nama Gaida Zara Diwisha, nomor absen 11. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal berapa, hari apa, dan pukul berapa? Waktunya, apakah kamu menemukan waktunya di sana? Tidak. Menemukan tanggal. Tanggalnya saja. Tanggal 9 bulan Januari 2022. Ketika sore. Sampai ada jamnya. Bagaimana dengan kelompok pembanding? Saya kembalikan dulu karena dia punya jawaban. Apakah sesuai? Ya, sesuai. Sesuai. Kita beri tepuk tangan untuk Gaida dan kelompok yang presentasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Nah, kita bahas penyebabnya tadi ya. Karena ada perbedaan di antara kelompoknya Karin dan kelompoknya Adam. Penyebabnya yang dijelaskan oleh Karin, mungkin diulangi dulu. Punyanya Karin. Sakesta historis terkait integrasi Irian Barat ke Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan, dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua masih belum terselesaikan.
Nah, ini penyebab secara umum yang dijelaskan oleh Karin ini ya sepertinya bukan hanya terjadi di sukunya Lani dan suku apa? Duga. Ya, kita bukan hanya di sana saja, dan perbedaan suku ya semuanya nanti perbedaan suku semua kan ya. Ya, itu secara umum, tapi secara khusus kasus ini, konflik ini terjadi karena apa? Itu benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 5, kelompok 6 ya, oleh Said tadi, karena ada pembunuhan. Dan ini sempat ramai di berita. Ada yang pernah nonton di berita tentang sengketa Papua ini? Nggak pernah nonton TV. Lain kali dibuka TV-nya berita, jangan nonton sinetron terus anak jalanan. Sudah lewat ya. Sekarang apa ini yang Cinta Untuk Starla lah? Kamu nontonnya begitu terus. Coba nonton pas beritanya. Benar yang disampaikan oleh Said, ada yang meninggal. Meninggalnya itu terjadi korban penembakan ya, kalau tidak salah di sana ya. Dan itu ramai di berita. Akhirnya otomatis gini, kita bayangkan kita sendiri, temannya ya jangan sampai ya, tapi apabila ada temannya yang disakiti, apakah kamu terima atau berontak? Nah, ini yang dilakukan. Dia tidak terima, tapi memang dengan cara yang kurang tepat juga. Akhirnya terjadi peperangan. Korbannya malah sedikit atau tambah banyak? Tambah banyak. Sekian dari penjelasan saya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan ditutup, Karin. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang presentasi selanjutnya kita beri semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang permasalahan terkait perbedaan suku bangsa dari video Perang Sampit. Sebelum presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atifal Al-Fajar, absen 17. Saya Abdul Daud, absen 12. Perkenalkan, nama saya Rara Putri Ramadhani, nomor absen 26. Pak. Perkenalkan, nama saya Nadia Diani, absen 24. Deskripsi masalah. Konflik Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Waktu dan lokasi terjadinya masalah atau konflik. Pihak suku Dayak dan suku Madura. Waktu awal Februari 2001, lokasi terjadi konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas
Apa ada yang ingin berkomentar, saran, atau yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Mungkin saya mulai dari kelompok 4 ya. Silakan disampaikan. Nama, nomor absen. Yang keras, Mbak. Presentasinya sudah bagus, tapi ada yang kurang, masih ada yang kurang. Suaranya Dini, mungkin bisa lebih keras lagi. Oh, suaranya Dini ya, suaranya lemah lembut sekali. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Sudah bagus, materi-materinya sudah lengkap. Materinya sudah bagus dan lengkap. Silakan saya kembalikan ke kelompok 3. Ya, terima kasih atas komentarnya. Silakan dilanjutkan. Sudah untuk Fiona? Apakah ada yang ingin tanya lagi? Ditanyakan dulu, Mas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Fiona. Absen berapa, Fiona? Absen 10. Ada berapa korban yang meninggal dan ada berapa warga Madura yang kehilangan tempat tinggal di Kalimantan? Ada berapa korban yang meninggal dan ada berapa warga Madura yang kehilangan tempat tinggal di Kalimantan? Korbannya sekitar 500-an jiwa dan yang kehilangan tempat tinggal sekitar 100.000. Tanya, itu ya tanya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Nyaris. Sebentar. Ini ada memang di video, jumlah korbannya disebutkan. Pertanyaannya karena berdasarkan di video ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Silakan. Nama saya Jam Damar, Pak. Tiar, absen 1. Apa penyebab atau latar belakang dari konflik antara suku Dayak sama suku Madura? Silakan dijawab kelompok 3. Karena adanya permasalahan ekonomi, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Sebentar, saya simpan dulu. Karena permasalahan ekonomi. Kasus ini kan sudah lama ya. Dan saya rasa pasti kalian ada yang tahu. Apakah memang menurut yang kalian dengar atau kalian baca atau kalian lihat penyebabnya ini benar ini? Tidak 100%. Fiona, apa Fiona yang kamu tahu penyebabnya? Itu karena ada mungkin konflik gara-gara kematian atau apa gitu, suku Dayak itu tuh kayak membunuh suku Madura gitu. Nah, jadinya ada konflik ini. Nah, penyebab yang diketahui oleh Fiona dari mana kamu tahunya, Mbak? Itu tadi. Oh, dari internet. Jadi dia sempat mencari juga. Penyebabnya itu suku Dayak membunuh suku Madura, ya begitu. Fahri, penyebabnya yang kamu dengar, karena Fahri ini sepertinya tahu. Penyebabnya yang kamu tahu saja, nggak apa-apa. Yang pernah kamu dengar. Yang keras. Nggak apa-apa, diceritakan saja. Yang keras. Nggak pernah dengar, Bang. Nggak pernah dengar masa. Ada lagi jawaban dari yang lain? Hari, silakan disampaikan. Yang saya tahu itu ada provokasi. Ya, ada yang mau provokasi, ada yang memprovokasi. Dan ada politik. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, inilah, ini kelompok terakhir. Ya, semua penyebab konflik dari baik kelompok presentasi pertama sampai yang terakhir ini sebenarnya sama. Jawabannya Haris, benar. Yang jelas karena beda ya. Yang kedua provokator. Ada provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari siapa? Bahkan sepertinya tadi kamu ada di solusi tadi loh. Itu kebalik, itu justru penyebabnya. Belum tentu yang dijawab Fiona tadi benar. Apakah iya? Ya mungkin memang di sana terjadi pembunuhan. Tapi apakah itu salah satu penyebab utama? Nah, belum tentu juga. Karena penduduk aslinya siapa? Suku mana yang asli di Sampit itu? Dayak. Penduduk yang migrannya? Iya. Mungkin suku Dayak tidak terima ketika ada suku lain yang mendominasi ya di bidang ekonomi yang dijelaskan sama Atif tadi. Karena ada perbedaan ekonomi tadi. Iya, konfliknya awalnya kalau kelompok kamu kan ekonomi.
karena dia mendominasi di bidang ekonomi. Maksudnya apa? Perdagangan itu loh. Nah, di sini ada yang suku Madura? Tidak. Tanpa saya mengurangi rasa hormat atau membuli pada suku tersebut, di sini saja juga banyak kan suku Madura yang berjualan ya. Mungkin karena mereka juga punya kemampuan itu, sudah ada pada gennya sukunya Madura, sehingga di sana juga mereka sangat baik dalam berdagang. Dan banyak pedagang yang dari suku Madura. Mungkin suku Dayaknya pedagangnya kalah. Ya, yang laku yang suku migran. Nah, akhirnya nggak terima terjadi perang. Itu hanya salah satu penyebab. Provokasi jelas ada. Baik suku Papua tadi yang perang sama suku antara Lani sama Duga, kemudian suku Bali sama Lampung, sama semuanya provokasi. Nah, kalau begitu sikap kita seharusnya bagaimana kalau beda suku? Toleransi lagi kembali seperti kemarin. Ya, silakan ditutup, saya kembalikan ke kelompok 5. Oh, ya maaf, kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk lembar kerja yang sudah dikerjakan dikumpulkan. Lembar kerjanya saja dikumpulkan yang sudah kalian kerjakan. Kelompok 4 ini, kelompok 2, kelompok 1 belum, ini kelompok 1. Ayo punyanya kelompoknya Adam belum ya? Kurang 3 kelompok lagi yang belum mengumpulkan. Ayo kelompoknya ada mana? Dikumpulkan saja. Sudah ya, terima kasih. Karena pembelajaran sudah selesai, silakan tolong dibuang ya. Gak apa-apa, dibuang dulu keluar. Tolong sekarang kalian scan barcode yang ada di bahan ajar, halaman terakhir yang ada di handoutnya. Di scan, silakan dikerjakan. Tepuk ganda. Sekali lagi tepuk ganda. Sudah ya? Silakan disubmit semuanya. Karena sudah banyak yang masuk. Ini nilainya 100 semua ini. Iya, alhamdulillah, karena sudah berapa kali pertemuan kemarin yang
masih di bawah KKM sudah diperbaiki ya. Selanjutnya HP-nya diletakkan dulu. Silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Fahri, HP-nya disimpan dulu. Ya. Kegiatan selanjutnya, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan Alina. Sebentar, mohon diulangi Mbak. Yang lain tenang. Kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini adalah kita dapat mempelajari tentang perbedaan suku, perbedaan budaya seperti tari-tarian, serta munculnya konflik seperti peperangan antar suku, contohnya suku Duka dan suku Rani Wijaya. Perbedaan suku, atau mungkin bisa dibantu suku apa saja yang kamu ketahui yang ada di Indonesia? Sebentar, iya, Alina dulu. Atau Said, teman satu kelompoknya, suku-suku yang kamu ketahui yang ada di Indonesia, suku apa saja? Kamu sendiri suku apa? Ada suku apa lagi ya? Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Alin dan Said. Ya, yang kita pelajari ya itu tadi sudah disebutkan oleh Alin. Nah, selanjutnya sudah menerima kertas itu ya, Putih? Silakan satu anak mendapatkan satu kertas, kamu ambil. Satu anak satu kertas. Ada yang belum dapat? Silakan maju. Yang kurang silakan maju. Halo. Nah, isinya apa? Silakan kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Ditulis di kertas tersebut. Kalau misalnya masih bingung atau Bu, refleksinya bagaimana atau apa saja yang ditulis, silakan perhatikan ini. Jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian apa saja yang sudah kalian dapat? Dan kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini materi apa yang belum dijelaskan, yang kurang? Atau mungkin entah kamu sendiri yang tadi pembelajarannya materinya ada yang belum dituliskan atau belum sempat dijawab, atau malah itu dari saya juga boleh. Silakan ditulis. 1 menit cukup ya. Silakan ditulis. Perwakilan kumpulkan ke depan. Tidak perlu diberi nama. Tidak perlu diberi nama, hanya refleksinya saja. Iya? Oh, boleh. Boleh. Silakan dikumpulkan. Tidak perlu diberi nama. Kumpulkan saja. Soalnya ini bukan soal, ini pertanyaannya, tidak perlu ditulis. Silakan dijawab refleksinya saja. Sudah lebih dari 1 menit. Ayo, tepuk 1. Silakan perwakilan kumpulkan. Ya. Yang lain silakan diberikan ke saya. Terima kasih. Yang lain ayo silakan segera dikumpulkan.
Kelompok berapa yang belum mengumpulkan lembarnya? Ya segera kelompok 3. Sudah. Bayem. Bayem. Kita ulangi, bayem. Saya bacakan salah satu ini ya. Lengkap sekali ini. Saya sangat senang dalam pelajaran kali ini. Saya mendapat materi tentang pluralitas. Saya menyukai waktu presentasi dan tanya jawab, dan tidak ada yang kurang. Selebihnya hampir sama semuanya, perbedaan suku, perbedaan ini ya. Sudah, berarti kalian sudah berhasil merefleksikan dan membuat kesimpulan, dan materi hari ini pembelajaran kita berarti sudah tercapai. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, setiap pembelajaran IPS sebenarnya alat dan bahannya tetap sama. Jadi itu Fahri tetap di bawah saja, seperti alat tulis, spidol, gunting, lem, dan kertas HVS Buffalo itu tetap di bawah. Nanti akan, karena kita pertemuan selanjutnya nanti akan membuat mind mapping. Nah, untuk materinya masih di pluralitas, tapi yang bagian ketiga kita nanti belajar tentang perbedaan pekerjaan. Nah, ada pertanyaan sampai dengan ini? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan Adam dipimpin doanya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.